Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Violina Giovanni dengan NIM 220213 dan rekan saya. Saya Fajra Kanita dengan NIM 220291148. Saya Rihardatul Aisy dengan NIM 220299097. Saya Tari Dwi Putri dengan NIM 220299109. Nah, tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Sadam. Nah, baiklah, aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi payroll dan data absen dari pegawai, yang di mana eh, saat membuka aplikasi ini kita membutuhkan kata sandi dan nama penggunanya. Nama penggunanya itu adalah kelompok 2 dan kata sandinya. Nah, untuk penjelasan pembuatan loginnya itu akan disampaikan nanti oleh Tari Dwi Putri. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih gunanya aplikasi ini. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk menginput absen dari data pegawai. Nah, dan yang terakhir itu juga ada di kwitansi gaji. Nah, di sini nanti kita bisa menginput gaji per karyawan. Baiklah, untuk pembuatan loginnya akan disampaikan oleh Tari, kepada Tari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat login yang sudah ditampilkan di awal tadi saat membuka aplikasi. Nah, yang pertama, kita bisa membuka developer. Lalu kita buka Visual Basic. Nah, di sini kita bisa tambahkan user form. Cara menambahkannya bisa di-insert terus user form. Nah, ini adalah user form barunya. Nah, dari sini eh, kita bisa menambahkan desain-desain dari login yang kita mau. Nah, seperti kami, ini saya tarik hapus dulu. Nah, di sini sudah ada, hmm, eh, oke, di sini kami sudah buat desainnya seperti ini. Ada kata masukkan nama kata sandi. Nah, ini kita bisa ngambil dari label. Cara menambahkan label gimana? Nah, ini ada toolbox. Kita ambil dari sini tadi. Nah, di sini ada select object, ada label, ada text box, ada combo box, ada list box, ada option button, ada toggle button, ada frame, command button, tab strip, multi-page, scroll bar, spin button, image, sama ref edit. Nah, di sini kita bisa menggunakan toolbox ini untuk membuat template dari login. Nah, di sini tadi menggunakan label. Nah, di sini tinggal kita tambahkan dengan cara diklik lalu. Nah, di sini udah ada labelnya. Caranya gimana? Ini bisa captionnya kita hapus ya, teman-teman. Misalnya di sini kan saya katanya masukkan nama pengguna dan password. Nah, di sini langsung berubah. Ini bisa kita edit aja. Misal karena kita nggak usah pakai latar belakang, jadi ini backstyle-nya bisa kita ubah menjadi backstyle transparan. Nah, ubah jadi transparan, terus juga font-nya bisa kita ubah. Misalnya ini Tahoma. Nah, kita ubah misalnya jadi ini misal Verdana atau ini boleh. Ini juga size-nya bisa kita ubah atau font style bisa kita ubah jadi italic atau bold. Nah, lalu langsung aja kita okein. Nah, di sini ini bisa dibesar
kecilin. Pengguna dan kata sandi. Nah, oke. Nah, ini tadi hapus dulu. Nah, di sini, oke. Lalu kita buat name-nya label satu. Nah, ini juga kita buka pakai label seperti tadi. Label seperti tadi, tambahkan label. Nah, di sini pakai nama pengguna. Lalu, yang ini kita pakai eh ini text box. Nah, text box. Nah, ini jadi bentuknya nanti kotak. Nah, ini bisa kita ubah namanya menjadi TXT user untuk memudahkan kita. Ini sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak diganti. Ini memudahkan untuk mengatur decodingnya nanti. Ini backstyle bisa dengan pakai satu. Terus border colornya ini juga fontnya bisa kita ubah-ubah. Lalu kata sandi sama-sama nama pengguna dan ini tadi bisa kita kopas aja, kita bold, kita copy bisa ke bawahin, copy aja. Sama ini copy, paste. Nah ini bisa kita pindahin ke sini aja. Nah, nah ini kata sandi dan ini label. Ini juga diambil dari txt, text, text box. Ubah namanya menjadi TXT pas. Ini bebas namanya TXT apa, password atau apa. Ini TXT untuk kita menandakan kalau ini dari text box. Beberapa kata sandi juga kita ambil dari label tadi. Ini juga kita ambil dari common but ini ya teman-teman, common button. Common box. Bukan common button ini. Ini. Nah, sini untuk klik bisa kita edit-edit juga ini dengan captionnya misalnya ini diubah menjadi keluar atau masuk. Ini bisa merubah warnanya juga. Ini ada palette and system, bisa ubah-ubah warna. Oke. Nah, setelah kita mengedit dan ini juga kita ubah namanya menjadi CMD cancel, yang ini kita ubah menjadi CMD login. Selanjutnya, untuk menjalankan ini menjadi seperti ini. Nah, setelah kita edit, nama pengguna, kata sandi, keluar, masuk, seperti ini. Lalu, untuk menjalankannya, kita membutuhkan coding. Nah, kita klik dua pada tombol masuk. Nah, nanti otomatis akan berubah seperti ada private sub CMD login klik. Ini sesuai dengan nama yang sudah kita kasih tadi ya. Terus ini untuk menjalankan password dan user dan ini juga. Nah, ini adalah untuk memasukkan sesuai dengan password dan nama penggunanya. Misalnya di sini kami menggunakan nama kelompok 2 dan passwordnya 1234. Lalu ini apabila sesuai dengan password dan nama penggunanya akan tertulis login sukses. Nah, selanjutnya ini juga jika kosong tidak terisi kotak-kotaknya tadi, maka akan ada pemberitahuan bahwa nama pengguna kosong. Ini juga kalau kata sandinya yang salah, nah atau kosong, kata sandinya kosong. Nah, di sini kita bisa klik juga di cancel tadi. Nah, ini untuk mengcancelnya bisa keluar dari tombol login. Common button satu ini tidak ada.
Nah, terus private sub user form. Nah, ini untuk agar saat kita menggunakan tombol login, eh, tanda exit pada loginnya itu di tidak bisa dipencet. Nah, jadi kalau kita tekan tombol exitnya itu, tanda silangnya itu akan apakah Anda yakin untuk keluar? Nah, jika cancel ada no dan yes. Oke. Nah, setelah ini kita eh, menampilkan di halaman utama dan agar tombol loginnya itu tidak kelihatan di awal, maka kita pakai eh, coding visible false. Nah, setelah dibuka baru visible-nya dihilangin. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Nah, maksudnya tadi adalah seperti ini. Jika kita tekan tombol exit-nya, akan muncul apakah Anda yakin untuk keluar, yes dan no. Nah, ini juga misalnya no. Nah, ini juga misalnya kita masuk. Nah, kata sandi kosong. Ini juga kalau kita keluar, nah jadi aplikasinya keluar. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk cara mengaktifkan atau menjalankan data yang ada di dashboard, data jabatan, data pegawai, data gaji, data absen, data rekap, dan kwitansi gaji. Nah, pertama, kita harus membuka menu developer. Nah, lanjut, kita menekan bagian yang Visual Basic. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, kita klik pada yang pertama itu, kita akan mengerjakan bagian forum tabel jabatan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, pada form tabel jabatan ini, kita harus mengganti bagian tambah ini, kan di situ namanya kita harus ubah menjadi CMD Add, lalu di bagian pembaharuan kita mengubah namanya jadi CMD Update, di bagian sini. Lalu pada bagian tab hapus, di sini kita mengubah namanya jadi CMD Delete. Lalu untuk bagian tombol ulang, kita mengubah namanya menjadi CMD Reset. Nah, untuk bagian yang putih besar ini, kita mengubah namanya menjadi tabel data. Dan yang bagian kotak putih kecil ini, kita mengubahnya menjadi namanya TXT nomor. Nah, setelah kita mengganti semua nama-nama yang ada di sini, kita klik kanan pada form tabel jabatan ini, klik kanan, kita ke view kode. Nah, seperti ini yang keluar. Nah, kode ini atau codingan ini didapat pada bagian mau nanya yang form coding ini kalau misalnya kita balikin ke apa tadi lagi bisa ya? Gak apa-apa kita. Nah, kita klik kanan tadi buat ulang dari sini. Setelah kita mengisi bagian tombol-tombol yang setelah kita mengganti nama-nama yang ada di form tabel jabatan ini, lalu setelah itu kita klik kanan, kita ambil view kode. Nah, di sini codingan yang ada di sini itu kita ambil di dalam menu yang ini. Nah, menu ini. Nah, di sini ada buat coding form tabel jabatan. Nah,
Kita copy semua yang ada di sini. Setelah kita copy semua, lalu kita pindahkan ke bagian Excel tadi. Nah, kita paste di sini. Sehingga nanti jika dijalankan, aplikasinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti tandanya untuk form tabel jabatan kita sudah berhasil untuk menjalankannya. Lalu, selanjutnya kita akan ke bagian form jabatan. Nah, pada form jabatan ini kita juga melakukan hal yang sama dengan form tabel jabatan tadi. Yang dimana kita harus mengganti nama yang ini menjadi nama TXT nama jabatan. Untuk yang bagian kolom gaji pokok, kita mengganti namanya menjadi TXT gaji pokok. Untuk kolom tunjangan jabatan, kita mengganti namanya menjadi TXT tunjangan 1. Untuk tunjangan transport, kita mengganti namanya menjadi TXT tunjangan 2. Untuk tunjangan komunikasi, kita mengganti namanya menjadi TXT tunjangan 3. Untuk tunjangan makanan, kita mengganti namanya menjadi TXT tunjangan makanan. Lalu, pada kolom total gaji itu kita mengganti namanya menjadi TXT total gaji dan tombol simpan kita mengganti namanya menjadi CMD simpan. Setelah kita mengganti nama yang ada pada form jabatan ini, kita lakukan hal yang sama seperti form tabel jabatan tadi. Kita klik kanan lagi, kita ambil view kode. Nah, kode atau codingan ini didapat pada file yang sudah disiapkan, yaitu pada coding form jabatan. Nah, yang ini. Nah, kita copy semuanya sampai bawah, lalu baru kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selesai mengaktifkan form jabatan, kita bisa mengujinya kembali dengan menggunakan form tabel jabatan tadi nih. Maka dia berjalan kesinambungan antara form tabel jabatan dengan form jabatan. Kita klik lagi form tabel jabatan, kita runkan lagi. Nah, seperti ini. Jika kita tekan tambah, maka akan keluar form data jabatan. Di sini kita bisa menambahkan form nama jabatan. Misal kita menambah bagian nama jabatannya bagian supervisor lagi. Supervisor. Lalu untuk gaji pokoknya kita ambil sekitar 5 juta. Nah, tunjangan jabatannya mungkin kita kasih 200.000. Satu, dua, tiga. Nah, tunjangan transportnya mungkin kita kasih 150. Nah, untuk tunjangan komunikasinya mungkin kita kasih lagi 100.000. Nah, untuk tunjangan makan mungkin kita kasih kisaran 150.000. Nah, di sini akan didapat total gajinya yaitu 5.600.000. Nah, di sini kita bisa menyimpannya. Oke, data telah berhasil dirubah. Oke. Nah, untuk melihat apakah data ini sudah tertambah apa belum, kita ulang. Pembaharuan. Maaf. Kita harus mengklik tombol pembaharuan. Nah, di situ.
Nah, berarti data kita ini sudah berhasil untuk dijalankan. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan pada bagian form tabel pegawai. Nah, pada bagian form tabel pegawai ini, sama halnya kita harus melakukan pengubahan nama pada bagian tombol tambah ini, yaitu menjadi CMD Add, untuk tombol pembaruan menjadi CMD Update, untuk tombol hapus menjadi CMD Delete, untuk tombol ulang menjadi CMD Reset. Nah, untuk bagian kolom di bawah berdasarkan ini kita mengganti namanya jadi CMB berdasarkan. Untuk kata kunci, kita mengganti namanya menjadi TXT kata kunci. Nah, untuk yang bagian besar ini, kita mengganti namanya menjadi tabel data. Lalu, untuk tombol kecil di bawah ini, kita mengganti namanya menjadi TXT nomor. Nah, untuk tombol cari ini, kita mengganti namanya menjadi CMD cari. Nah, setelah kita mengganti nama yang sudah tertera di sini, kita kembali lagi mengklik kanan, kita ambil view kode. Nah, codingan ini didapat dari file yang sudah disediakan, yaitu pada codingan tabel pegawai. Nah, di sini kita copy semua yang ada pada menu pada Word ini, lalu kita paste di sini. Nah, nanti kita lihat apakah ini berhasil atau tidak. Nah, setelah dijalankan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya bagian form tabel pegawai itu sudah betul atau sudah terjalankan. Lalu setelah mengisi form tabel pegawai, kita mengisi form pegawai. Nah, pada form pegawai ini kita juga mengganti nama-namanya. Nah, pada bagian kolom ID pegawai, kita mengganti namanya menjadi TXT ID. Pada bagian nama pegawai, kita mengubahnya menjadi nama TXT nama. Pada bagian jenis kelamin, kita mengubah namanya menjadi CMB jenis kelamin. Pada bagian jabatan, kita mengubah namanya menjadi CMB jabatan. Status pegawai, kita mengubah namanya menjadi CMB status. Pada total gaji, kita mengubah namanya menjadi TXT total gaji. Nah, pada bagian tombol simpan, kita mengubah namanya menjadi CMD Save. Lalu setelah mengganti nama yang sudah ada pada form pegawai ini, kita klik kanan, view kode lagi. Nah, codingan ini didapat pada data yang sudah disediakan di sini, pada coding form pegawai. Nah, di sini. Kita copy semua coding form pegawai ini, lalu kita paste di sini. Nah, setelah kita paste, kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk membuktikan apakah form tabel pegawai ini berkesinambungan dengan form pegawai, maka kita akan kita run lagi yang form bagian tabel pegawai ini. Nah, kita klik tambah. Nah, kita klik dari sini kita bisa mencarinya berdasarkan kata kuncinya. Misal kita mencari berdasarkan nama pegawainya. Nah, kata kuncinya misal kita buat gitu. Erwin misalnya. Maka pas kita cari, nah ini akan muncul seperti ini. Nah, untuk ditambah juga bisa kita kembalikan kepada ID pegawai lagi. Misal kita cari ID-nya ID 100 misalnya kan. Nah, kita cari. Oh, data pegawai. Nah, gitu. Jadi 100 berapa, nanti maka akan muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan pegawainya. Misal kita tambah ID-nya berapa, misalnya ID 118. Nama pegawainya misal kelompok 2. Nah, jenis kelaminnya perempuan. Ini bisa kita lihat di sini perempuan.
Nah, untuk jabatannya kita ambil misalnya di manajer. Terus statusnya tetap. Nah, gaji. Maka kita simpan. Oke. Nah, lanjut kita akan mengisi ke bagian form gaji. Form gaji. Nah, di bagian form gaji ini kita akan mengganti lagi nama-namanya. Yaitu bagian kolom tanggal ini kita ganti dengan sebentar saya akan menutup bagian yang ini dulu. Nah, bagian tanggal ini kita menggantinya dengan CMB tanggal dan bagian bulan ini kita mengganti menjadi nama CMB bulan, bagian tahun kita mengganti namanya menjadi CMB tahun, bagian bulan kita mengganti namanya CB bulan dan bagian tahun di sini kita mengganti namanya CB tahun. Nah, pada bagian yang ini kita mengganti namanya teks nomor. Pada kolom tambah, kita mengganti namanya menjadi CMD add. Pada kolom pembaharuan, kita mengganti namanya menjadi CMD update. Pada kolom hapus, kita mengganti namanya menjadi CMD delete. Pada tombol ulang, kita mengganti namanya Nah, menjadi di CMD sini reset. Pada tombol terlihatlah cari, ID yang sudah kita tertambahkan mengganti itu pada namanya nomor menjadi 1 CMD ID cari. Pada tombol cetak, 118-nya. kita mengganti namanya menjadi CMD cetak. Nah, pada bagian pegawai, di sini kita mengganti namanya menjadi CMB ID pegawai. Nah, pada nama pegawai, kita mengganti namanya menjadi teks nama pegawai. Pada kolom jabatan, kita mengganti namanya menjadi teks jabatan. Pada kolom status pegawai, kita mengganti namanya menjadi teks status. Pada kolom total gaji, kita mengganti namanya menjadi teks total gaji. Nah, pada bagian yang besar putih ini, kolom putih ini yang besar itu diganti namanya menjadi tabel data. Nah, setelah kita mengganti nama-nama yang ada pada form gaji ini, kita lakukan lagi pemasukan codingannya, yaitu pada klik kanan, view kode. Nah, codingan ini didapat dari data yang sudah dibuat, yaitu pada coding form gaji, ya. Nah, di sini yang ini. Coding form gaji. Nah, ini. Nah, yang ini kita copy semuanya, lalu kita paste ke dalam sini. Nah, untuk membuktikan apakah dia ini sudah bisa terjalankan, kita klik tombol yang ini. Nah, seperti ini. Jika dia sudah berhasil. Nah, kita bisa klik di sini dua. Nah, kita bisa klik di sini dua. Nah, kita juga bisa mencetaknya. Nah, jadi dicetak slip gaji akan dicetak apakah Anda yakin? Nah, jika dicetak maka hasilnya akan seperti ini. Kita close dulu. Nah, seperti itu jika form pembayaran gaji ini sudah aktif ya. Kita lanjut ke bagian form absen. Nah, pada bagian form absen ini, kita sama juga harus mengganti namanya, yaitu pada kolom ID pegawai, kita mengganti namanya menjadi CMB ID pegawai. Pada kolom nama pegawai, kita mengganti namanya teks nama. Pada bagian tanggal, kita mengganti namanya menjadi CMB tanggal. Pada bagian bulan, kita mengganti namanya menjadi CMB bulan. Pada bagian tahun, kita mengganti namanya menjadi CMB tahun. Nah, pada bagian masuk ini, kita mengganti namanya menjadi masuk. Pada kolom bagian sakit ini, kita mengganti namanya menjadi sakit. Yang tanpa keterangan ini, kita mengganti juga namanya menjadi tanpa keterangan. Nah, pada bagian tombol simpan ini, kita mengganti namanya menjadi CMD Save. Nah, setelah kita mengganti nama yang ada pada form absen ini, lalu kita juga akan memasukkan codingannya ke dalam view kode ini.
Nah, codingan ini didapat dari file yang ini, form absen. Nah, di sini kita copy lagi semuanya, lalu kita paste ke dalam sini. Nah, sesudah kita paste, kita akan menjalankannya. Nah, misal kita ambil, nah seperti inilah jika form data absen itu sudah berjalan gitu. Kita uji coba, misal kita ambil absennya dari si Martini gitu. Terus tanggalnya sekarang kita ambil tanggal 4 misalnya bulan Maret. Nah, tahunnya tahun 2021. Nah, Martini pada tanggal 4 bulan Maret tahun 2021 itu masuk gitu, kita simpan. Lalu kita simpan. Nah, absen pegawai berhasil disimpan. Nah, ini form data absen ini berhasil disimpan, nanti itu bisa dilihat pada data absen atau data rekap. Nah, selesai kita menjalankan yang bagian form absen, lalu jika sudah aktif semua ya, yang bagian form absen, form gaji, form jabatan, form pegawai, form tabel jabatan, form tabel, selanjutnya kita akan mengaktifkan modul menu. Nah, mengaktifkan modul menu ini, kita codingannya ini didapat pada file yang ini. File coding modul menu. Nah, yang di sini kita copy semuanya, lalu kita paste ke sini. Nah, ini tujuannya untuk mengaktifkan nanti yang di bagian data dashboard, data absen, pokoknya untuk mengaktifkan semua yang ada di sini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk angka selanjutnya itu pengaktifan dari kwitansi gaji, data rekap, data absen, dan data pegawai. Nah, untuk kwitansi gaji itu, untuk di bagian ini, untuk bilangan per bilangan ini kita pencet. Nah, itu tuh kita masukin dari file, kemudian kita pilih option. Nah, dari option itu akan ada kita pencet add-ins, kemudian kita pencet go. Nah, ini untuk kan ini udah ada terbilangnya. Nah, untuk masukin terbilang itu dengan cara kita klik browser, lalu kita cari codingannya. Nah, di sini ada terbilang. Ini kita pencet, lalu kita okein. Nah, kalau udah ada nih, udah checklist nih, kita pencet oke. Lalu untuk mengaktifkannya kita pencet ini, lalu kita ketik sama dengan terbilang, lalu kita pencet total gajinya. Nah, nanti itu kita tutup kurung lalu enter. Nah, contohnya tuh untuk ID pegawai kita isi dengan ID 117. Kemudian untuk data pegawainya, untuk nama pegawainya ada Sherly Marsupilami. Kemudian ada jabatannya yaitu keuangan. Nah, itu akan muncul sendiri data dari tunjangan satunya, tunjangan duanya, tunjangan tiganya, tunjangan empatnya. Nah, untuk status pegawainya itu adalah tetap, totalnya 4.110 dengan total gaji. Nah, untuk total gaji itu 4.140.000. Nah, kita enterin. Maka akan muncul terbilangnya yaitu 4.140.000 rupiah. Nah, untuk kwitansi yang kedua ini nih, itu tuh merupakan, ini kan kita kita yang ketik nih, kita yang memasukkan data pegawainya. Nah, untuk yang di slip gaji yang kedua ini kayak otomatisnya dari slip gaji yang pertama gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada data rekap, yang dimana untuk mengaktifkan data rekap itu dengan cara kita klik ini, lalu kita ketik sama dengan if, ini ada if, tuh ada if, kemudian kita masuk ke data pegawai. Nah, kita klik satu, maka nanti akan muncul
akan muncul sama dengan, nah di situ tuh nanti nanti tuh akan muncul ini nih, if, nah kita pencet angka 1 di data pegawai kita pencet ini, maka nanti akan muncul dia tuh data pegawai 5, lalu kita pencet sama dengan, nah habis itu kita klik petik 2, lalu titik koma, lalu petik 2 lagi, lalu titik koma, kemudian kita pencet kembali angka 1 di data pegawai, lalu enter. Maka nanti itu tuh akan menghasilkan angka 1. Kemudian itu tuh kita copy ke bawah. Nah, maka nanti akan muncul untuk nomornya dan ID pegawai serta nama pegawainya dengan cara gini, lalu di copy ke samping. Nah, sebelumnya itu tuh ini tuh kosong, makanya sudah terisi karena dengan cara tadi gitu. Lalu untuk mengaktifkan data absennya, kita pencet ini. Nah, untuk absennya itu sama, kita pencet, kita klik namanya. Nah, kita ketik if error dalam kurung VLOOKUP. Nah, habis itu buka kurung. Nah, ini nih. Untuk data rekapnya, untuk data absennya itu kita pencet ini. Ini kan sebelumnya kosong nih. Nah, kita pencet ini. Kemudian nanti kita ketik sama dengan if error, tutup kurung, VLOOKUP, tutup buka kurung. Lalu kita kunci dengan mencet Fn F4. Nah, itu tuh pengklikannya harus beda. Fn dulu baru F4. Kalau langsung kedua-duanya itu tidak akan berjalan. Nah, kemudian untuk itu nih kita kunci sebanyak 3 kali. Lalu kita ketik simbol dan. Habis itu kita klik tanggal. Kita klik bagian tanggal. Nah, kita klik bagian tanggal. Kemudian itu nanti kita kunci sebanyak sekali, lalu kita pencet lagi, kita klik lagi tanda dan habis itu kita klik bulan. Nah, nanti itu kita kunci juga menggunakan Fn F4, lalu kita klik lagi dan yang terakhir itu kita klik tahun, sama seperti bulan, itu kita klik juga Fn F4 untuk menguncinya. Lalu titik koma, ini titik koma, nih, dan ini titik koma, habis itu kita klik data absen, nih, di data absen ini, lalu kita ambil nama pegawai. Nah, ini bisa sebenarnya semuanya, cuman kan kayak kalau semuanya terlalu banyak, lalu agar jalannya itu kita pencet 3 nama teratas. Nah, habis itu kita kunci juga menggunakan Fn F4, lalu kita tambahkan nolnya sebanyak 4 menjadi banyak 4. Tuh, sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, titik koma, ketik 2, lalu enter. Maka nanti akan muncul maka nanti akan muncul rekapan absensinya. Nah, habis itu bisa kita copy ke bawah bisa, terus copy ke samping juga bisa. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, lalu untuk untuk total dari data rekamnya itu kita klik M ini, kemudian klik untuk M di bawah ini, kita ketik sama seperti yang awal tadi, sama dengan if error, buka kurung countif, terus buka kurung lagi, kita klik yang ini sebenarnya, habis itu kita kunci sebanyak sekali, habis itu tutup kunci,
kita kunci, lalu kita tutup kurung, kita kasih eh, titik koma, titik koma lalu petik 2. Nah, habis itu kita supaya ini kan kalau awalnya itu sebenarnya cuma muncul 3 untuk si M doang. Nah, kalau untuk yang S dan T dan ke bawahnya itu dengan cara kita kita blok tanggal semua, kemudian nah, kemudian nanti itu di sininya tuh di D DGH namanya ini kita kunci sebanyak 3 kali, lalu enter. Nah, habis itu untuk bagian A5-nya itu kita kunci sebanyak 2 kali, lalu kita copy ke bawah. Maka nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, baik. Eh, Sebelumnya tuh ini sebenarnya kosong. Jadi cara pengaktifannya seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah hasil dari pengaktifan kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengaktifan bagian dashboard yang dimana akan disampaikan oleh Nata Cira. Pak Nata Cira, persilakan. Baik, eh, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan dashboard yang udah kita rancang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa unsur dari dashboard. Yang pertama, di atas sini ada logo dari eh, aplikasinya, lalu di bawah ada data pegawai, data jabatan, data absen, reka absen, data gaji, simpan, dan keluar. Nah, di sini ada jumlah pegawai dan angka. Nah, untuk mengaktifkan angka ini, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita klik angkanya. Nah, di sini kan udah ada nih rumus yang tertera. Nah, rumus ini didapatkan dari jumlah pegawai yang ini, yang 17 ini. Jadi, sebelumnya kosong. Untuk memasukkan rumusnya, kita klik kotak ini, angkanya, lalu klik jumlah pegawai ini. Nah, nanti akan masuk angkanya 17 ini. Untuk font dan warna dari angka ini bisa menyesuaikan, bisa diedit sesuai keinginan masing-masing. Nah, untuk masukin pegawai tetap juga sama, kita klik angkanya, angka 6 ini, atau kotaknya, lalu kita klik tetap. Nah, ntar akan keluar rumusnya langsung di kotak ini. Untuk pegawai kontrak juga seperti itu, kita klik kotaknya, lalu kita pilih di sini, kontrak 5. Begitu juga pegawai harian. Nah, silakan menyesuaikan nanti ukuran font dan warnanya. Nah, untuk eh, grafik yang ini, kita bisa mengambilnya di insert, lalu nih, kita insert file, kita pilih yang donut card-nya yang ini. Nah, setelah dipilih, makanya juga kita sesuaikan mau warnanya apa dan ukurannya apa. Lalu di sebelahnya ada grafik rekapitulasi absen bulanan. Ini juga kita ambil dari insert, lalu kita insert tabel, grafik maksudnya, yang sama ini. Nah, antar warna dan ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Ini dia kita pilih formatnya no fill dan no outline. Lalu di bawahnya ada grafik absen per karyawan. Ini juga sama langkah-langkahnya dengan grafik rekapitulasi. Lalu di sini kita ada combo box-nya. Ini untuk memilih tahun. Cara mengaktifkannya itu kita tekan developer. Lalu kita ambil combo box. Nah, yang ini. Lalu ntar kita pilih combo box. Lalu silakan mau kita pilih di mana mau kita aktifkan combo box-nya, misal di sini. Nah, di sini silakan diedit terlebih dahulu. Kita klik kanan, terus format control. Nah, untuk menghitung tahunnya, kita rumusnya sama dengan tahun.
Terus nah seperti ini. Bentar. Kita klik kanan, format control, kita sama dengan tahun, terus kita untuk sellingnya kita pilih tanggal yang di sini. Nah, ntar bakalan keluar langsung tahunnya seperti ini. Oke, untuk bagian grafik absen juga seperti itu, mengaktifkan combo boxnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pilihan masuk, sakit, dan alfa. Untuk mengisi kotak ini sama seperti tadi, kita pilih yang ini, total dari absen masuknya. Terus kita klik, ntar akan keluar rumus. Nah, rumus itu bakalan auto masuk ke tabel ini. Ini juga seperti itu, kita lihat berapa total yang sakit, 10. Kita klik dan akan otomatis terisi di tabel yang tadi. Begitu juga yang alfa. Nah, untuk unsur-unsur yang grafik dan segala macamnya, saya rasa sudah. Mungkin ini kita bisa lihat bagaimana tampilan dari apabila kita klik misalnya data pegawai. Nah, bisa terlihat sudah ada tabel data pegawai yang isinya ID, nama, jenis kelamin, jabatan, status, dan total gaji. Nah, di sini kita bisa searching berdasarkan apa? Misalnya kita searching berdasarkan ID, kita ketik ID-nya misalnya 1003 misalnya. Salah soalnya. Saya nama pegawai deh kita isi, terus kita katakan mau bagi. Nah, kita cari langsung keluar data-datanya. Oke, udah bisa. Lalu kita coba lihat di data jabatan. Nah, data jabatan ini udah tertera ada jabatan, gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai ke total gaji. Lalu di sini ada data absen. Data absen ini memuat berapa hari orang itu masuk dan absen. Misalnya kita sesuai ID kita lihat si Martini, terus kita lihat tanggal atau kita lihat secara bulan. Ini untuk pengambilan absen ya teman-teman. Misalnya dia mau ngambil absen tanggal 2 bulan Februari 2024. Nah, dia mau masukin absen bahwa dia masuk, bisa disimpan. Nah, ini udah berhasil disimpan. Bisa kita lihat di rekap absen nantinya. Nah, di sini rekap absen. Si Martini dia tanggal 2 masuk. Nah, udah langsung ke input. Nah, lalu di sini ada data gaji. Data gaji ini bisa kita isi sesuai dengan data-data karyawan tadi yang udah kita masukin di tabel data. Lalu di sini simpan untuk menyimpan segala bentuk data yang udah kita buat sebelumnya. Mungkin untuk penjelasan dashboard dari saya sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi cara pembuatan aplikasi dari kelompok 2. Jika banyak kesalahan atau kekurangannya, kami mohon maaf karena kami juga baru pemula. Kami akhiri dengan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.